pertemuan perdana sudah diupload videonya, jadi mungkin beberapa kawan ada yang belum melihat videonya, jadi nanti setelah ngaji ini bisa dilihat videonya, atau kawan yang kemarin hadir atau enggak hadir tapi sudah melihat videonya bisa mungkin lebih nyambung, karena mungkin saya mengulang sedikit tapi nanti akan nambah dengan beberapa materi. Seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan perdana, jadi sistem ngaji saya ini modelnya saya ngomong, kemudian saya ngomong 30 menit, ya, saya menerangkan 30 menit, kemudian 15 menit untuk tanya jawab, kemudian saya bicara lagi 15 menit, tanya jawab 15 menit. Nah, setelah 2 sesi itu baru bisa bertanya lebih panjang lagi, atau misalnya kalau ada waktu lebih, ya 3 sesi, jadi setengah jam ngomong, setengah jam menjelaskan, terus 15 menit menerangkan, setengah jam menjelaskan, 15 menit tanya jawab, setengah jam menjelaskan, 15 menit tanya jawab. Bisa 3 sesi semacam itu. Jadi ini benar-benar membutuhkan moderator yang mengatur waktunya, karena saya tidak lihat jam, saya nggak pakai jam tangan juga. Ya, jadi kayak gitu. Jadi 5 menit sebelum selesai mungkin saya bisa dikasih tahu. Kenapa kok saya buat semacam itu? Karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, ya, itu kan saya sudah pernah ngaji di LSF ini 19 pertemuan, ya, waktu makulat itu. Suaranya tolong itu ada yang masuk suaranya, suara musik itu, ya. Ya. Jadi kenapa kok saya bikin 15 menit tanya jawab, 15 menit setengah jam tanya jawab, setengah jam tanya jawab, karena pertemuan pada makulat sebelumnya itu saya nonstop 1,5 jam atau 2 jam, kemudian hasilnya kawan-kawan merasa banyak yang terlalu padat gitu loh. Jadi nggak sempat bertanya, sampai mencatat pun nggak sempat. Karena itu saya potong-potong dalam setengah jam, 15 menit, setengah jam, 15 menit kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipahami, ya. Terus saran saya ke teman-teman pada pertemuan sebelumnya adalah menyiapkan sendiri secara mandiri minuman lah, atau teh hangat atau apa, karena mungkin untuk ilmu-ilmu akliyat itu membutuhkan santai, ya. Ilmu akliyat itu membutuhkan santai, otaknya nggak tegang tapi tetap fokus gitu loh. Jadi karena itu saya pribadi juga menyiapkan minuman teh hangat untuk saya pribadi. Jadi nggak seperti ngaji di pondok yang bahkan minum air putih pun kadang nggak boleh gitu. Nah, enggak. Ini lebih santai tapi harapannya lebih bisa tenang dan lebih fokus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Matan mantiknya ini sangat pendek, ya, tapi keterangannya saya buat sejelas mungkin karena juga ada beberapa hal yang tidak dijelaskan dalam matan Isa Ghaji, tapi perlu saya jelaskan dalam kajian kali ini gitu loh. Karena saya berpatokan pada sarah-sarah yang menjelaskan matan Isa Ghaji seperti Syarah Al-Fanari, Syarah Askijizada, Syarah Kanukri dan lain-lain kayak gitu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Qudwatul Hukama Ar-Rasikhin wa Qudwatul Ulama Al-Mutaakhirin Athiruddin Al-Abhari tayyiballahu tharahu wa ja'al jannata mathwahu. Amma ba'd. Kemarin pertemuan perdana sudah dijelaskan apa itu amma ba'd. Amma ba'd fahadhi, ada yang mengatakan amma ba'd fahadhi, ada yang mengatakan wa ba'du fahadhi. Wa ba'du fahadhi risalah fil mantiq wa ba'du fahadhi risalah fil mantiq awratna fiha ma yajibu istihdaruha liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum musta'inan billahi innahu mufidul khairi wal jud. Itu adalah muqaddimah atau pengantar dari
dari Athiruddin Al-Abhari. Ini disebut sebagai dibaca gitu loh. Disebut sebagai dibaca. Pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa yang disebut sebagai dibaca, ada yang disebut sebagai muqaddimah, ada yang disebut sebagai dibaca gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut sebagai pengantar lah, muqaddimah. Tapi kalau dalam sistematika kitab-kitab klasik itu ada yang disebut sebagai dibaca gitu loh. Pertama itu urutannya ada yang disebut sebagai khutbah. Khutbah itu ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Kemudian ada yang disebut setelah ba'du ada disebut sebagai dibaca. Dibaca itu adalah beberapa kata, beberapa kalimat yang menjelaskan tentang nama kitab, kemudian nama font di mana kitab itu ditulis gitu loh. Kemudian kadang sababut taklif, sebab taklif, sorry, ada kesalahan teknis, senggol. Sababut taklif, oke. Oke, jelas. Kena angin kayaknya. Sababut taklif dan lain sebagainya. Nah, dalam muqaddimah yang dalam kata-kata yang saya ucapkan tadi ya, ini wa ba'du fahadhihi risalah fil mantiq. Ini adalah risalah tentang mantik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan hadhihi ini adalah isim isyarah. Kemudian al-musyar ilaihnya ada berapa kemungkinan, ada nukus, ada alfaz, ada ma'ani, ada kemungkinan dari dua gabungan dari nukus wa alfaz atau gabungan dari tiganya nukus, alfaz wa ma'ani. Kemudian ada idrakatil ma'ani, ada tasdikot, pokoknya jumlahnya bisa 7 gitu. Ya. Artinya saya ulangi lagi sedikit karena ada hubungannya ya. Artinya adalah bahwa ketika mu'allif menyebutkan hadhihi ini, maka musyar ilaihnya sesuatu yang ditunjukkannya itu harus sesuai dengan isim isyarah. Gitu loh. Seperti kali ini kesesuaian antara isim isyarah, isyarat dengan yang diisyarati gitu. Kesesuaian antara kata-kata isyarat dengan yang diisyarati gitu loh. Seperti saya ulang lagi sedikit ya. Seperti hadhihi sayyara, ini mobil. Nah, hadhihi ini isim isyarah, sayyara ini mobil yang mahsusa, yang benar-benar ada. Nah, itu kalau dalam kasus percakapan sehari-hari. Bagaimana dengan kasus fahadhihi risalah fil mantiq gitu loh. Risalah fil mantiq. Nah, ini risalah ini maksudnya apa? Hadhihi kan untuk umur mahsusa, untuk sesuatu yang indrawi, yang bisa dipegang. Nah, sementara risalah ini maksudnya itu kertas-kertasnya, atau lafaz-lafaznya, atau makna-maknanya gitu loh. Atau kemungkinan lafaz bersama maknanya, atau tulisan lafaz bersama maknanya, atau malaka, atau lain-lain gitu. Kayak gitu. Jadi kemungkinan itu ada banyak ya. Kayak gitu. Nah, yang jelas bahwa ketika menyebutkan risalah fil ilmi, risalah tentang ilmu, itu yang ditunjuk itu bukan kertas-kertasnya, bukan hurufnya, bukan tulisannya, tapi maknanya. Jadi yang musar ilah yang ditunjukkan oleh hadhi itu adalah maknanya. Tentu saja makna itu tidak bisa tercapai tanpa lafaz-lafaz. Jadi yang ditunjuk pertama kali adalah makna-maknanya atau tasdikot-tasdikotnya. Tapi dengan wasilah perantara tulisan-tulisannya. Oke, kayak gitu ya. Kenapa kok saya jelaskan itu? Supaya tidak ada kritik bahwa tidak sesuai antara isim isyarah dengan yang ditunjuk, karena yang ditunjuk ini makna, mantik, ini ilmu, ini makna-makna, tasdikot-tasdikot. Sementara isyaratnya kok pakai hadhihi yang menunjukkan isyarah hissiyah, maka yang dimaksud di sana itu bukan kata-katanya, bukan kata-kata, bukan tulisan-tulisan, tapi ada al-umur al-hadirah al-murattabah fi dzihni, al-umur al-murattabah al-hadirah fi dzihni, adalah perkara-perkara yang hadir, yang tersusun, yang hadir dalam benak yang membacanya gitu. Dalam benak yang membacanya. Nah, ini perkara-perkara yang kuliah.
Itu sudah saya jelaskan lebih detail lagi waktu pertemuan perdana. Oke ya. Kemudian saya tambah lagi. Kemudian fahadhi risalah fil mantik. Nah, fil mantik ini adalah tentang ilmu mantik. Kayak gitu. Pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan fil mantik ini tentang ilmu mantik. Nah, kemudian ketika kita menyebut ilmu, ya apapun ilmu itu apa itu yang disebut sebagai ilmu. Nah, ini ada hubungannya dengan promosi atau atau polemik yang beberapa bulan yang lalu berlangsung atau mungkin beberapa tahun yang lalu berlangsung ketika saya menulis di Facebook yang mengkritik tentang konsep ilmu tidak netral, kemudian islamisasi ilmu. Maka tadi pagi saya menuliskan itu, menyinggung supaya teman-teman yang mengkritik saya untuk hadir dalam ngaji kita kali ini, karena kata-kata yang di ngaji kita kali ini temanya sangat relevan gitu loh. Oke ya. Saya megang ini. Jadi dalam kajian keislaman, ketika orang menyebut ilmu, ini ada garis besar ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah ilmu bukan sebagai sistem, gitu loh. Ilmu bukan sebagai sistem ya. Ilmu ya sebagai kemampuan orang untuk mengetahui. Nah, gitu. Itu ada definisi sendiri. Nah, kemudian ketika terbangun dari satu ilmu ke ilmu, dari satu ilmu kemudian digabungkan dengan ilmu-ilmu lain menjadi suatu sistem, maka disebut ilmu yang kita kenal, yakni ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ada dua hal, ilmu bil makna al-hasil bil masdar, gitu. Ada yang bermakna ilmu bil makna al-masdari. Ilmu yang bermakna al-masdari, yakni mengetahui, itu artinya mengetahui. Nanti ada definisinya sendiri seperti dalam mantik, al-ilmu husulu surati syai'i fil aqli atau asura al-hasilah indal aqli gitu. Tapi ada ilmu bermakna al-ilmu bil makna al-hasil bil masdar. Apa yang tercapai dari ilmu itu. Kayak gitu. Nah, ketika kita menyebut ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu fisika, dan lain sebagainya, itu harus dibedakan atau harus dipahami bahwa itu berbeda dengan pernyataan orang, misalnya saya mengetahui, gitu. Alim tu hadza, saya mengetahui ini dengan ilmu al-fiqih, ilmu fikih gitu. Yang pertama, ilmu tu hadza itu artinya al-ilmu bil makna al-masdar. Ilmu bermakna mengetahui gitu. Kayak gitu. Sementara al-ilmu bil makna al-hasil bil masdar, sesuatu yang terjadi atau produk dari sesuatu yang muncul dari kemampuan mengetahui itu adalah ilmu, kayak gitu. Yani ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu dan lain-lain. Definisinya berbeda. Kalau yang ilmu bil makna al-masdari itu ya definisinya ya sangat populer di kalangan ulama gitu dalam kitab-kitabnya. Ada yang mendefinisikan sebagai al-ilmu huwa husulu surati syai' fil aql. Husulu surati syai' fil aql. Yakni ilmu adalah ketika sesuatu itu terjadi menempel dalam jiwa manusia. Itu mazhab yang pertama. Ada yang mazhab yang kedua, yakni as-surah al-hasilah indal aqli. Ilmu adalah surah, adalah forma yang terjadi, yang melekat pada jiwa. Gitu. Kalau nggak ada surah al-hasilah indal aqli, maka tidak ada ilmu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-hadir indal mudrik, yakni sesuatu yang hadir kepada al-mudrik. Al-mudrik ini adalah akal manusia. Yakni an-nafs. Al-mudrik di sini adalah an-nafs. Al-akal itu alah lin nafsi. Yang hakikatnya adalah an-nafs.
Yang keempat adalah al-idhafah al-hasila bainal alim wal ma'lum. Ilmu didefinisikan sebagai relasi antara pengamat dengan objek. Pengamat dengan objek. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, ilmu didefinisikan sebagai infial atau husul surat syai' fil aqli. Husul surat syai' fil aqli itu yang pertama sih. Yang terakhir itu adalah bil makna pokoknya infial yang dari kelima itu yang paling roji menurut ulama adalah asyura al-hasilah indal aqli. Karena yang roji adalah asyura al-hasilah indal aqli, maka para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu adalah makulatul kaif. Makulatul kaif. Seandainya dipilih definisi ilmu itu sebagai husulu surat syai'. Nah, husulu surat syai' ini adalah al-infial, gitu. Maka ilmu itu adalah infialat. Ilmu itu adalah emosi. Ilmu itu adalah keterpengaruhan. Tapi ini tidak dirojikan oleh para ulama. Seandainya memilih pendapat bahwa ilmu adalah al-idhafah al-hasilah bainal alim wal ma'lum, maka ilmu ini kategorinya itu adalah ada yang mengatakan makulatul idhafah. Akan tetapi orang yang mengatakan makulatul idhafah dikritik banyak ulama karena makulatul idhafah itu hanya untuk al-idhaf yang disebut sebagai kategori relatif. Makulatul idhafah itu adalah untuk kategori al-idhafah al-mutakarrirah, an-nisbah al-mutakarrirah, nisbah yang terulang gitu. Nah, itu bisa dibaca, bisa dilihat dalam video LSF waktu saya menerangkan ilmu makulat gitu. Nah, yang roji adalah ilmu bil makna asyura al-hasila indal aqli. Asyura al-hasila forma yang melekat, yang sebelumnya enggak ada kemudian ada pada indal aqli. Kenapa kalau saya menyebutkan al-hasila ini yang sebelumnya ada kemudian enggak ada? Karena ini bukanlah ilmu al-qadim ya, ini ilmu al-hadis. Sebelumnya enggak ada kemudian ada. Karena kalau definisi ilmu al-qadim itu nanti itu memiliki itu untuk Allah Subhanahu wa taala yang definisinya adalah al-inkishaf tam, inkishafan taman, inkishafan tam la raiba fihi gitu. Yata'allaq bi kullil umur al-mustahilat wal jaizat wal wajibat gitu. Nah, itu untuk definisi ilmu al-qadim, ilmunya Allah. Nah, sementara yang dimaksud dalam ilmu manusia, dalam pembahasan ilmu manusia adalah al-ilmu al-hadis. Maka para ulama mendefinisikannya sebagai asyura al-hasilah. Al-hasilah, forma yang hasil atau yang sebelumnya enggak ada dalam otak kemudian ada dalam otak. Maka orang yang melekat di dalam otaknya, di dalam jiwanya surah itu, dia disifati dengan alim. Kayak gitu. Seperti misalnya sebelumnya kita tidak pernah melihat mobil tertentu gitu ya, mobil tertentu. Kemudian ketika kita melihat mobil itu, ya ini contohnya sederhana dulu. Ketika kita melihat mobil itu, maka terjadi dalam peristiwa itu beberapa hal. Yakni ada surah yang merupakan misal atau susah lah menerjemahkannya, yang merupakan misalun litilka sayyar. Ada surah yang merupakan muhakiyah, surah yang menceritakan tentang mobil itu yang tertangkap oleh akal. Bukan mobil itu nempel di akal, tapi ada surah, ada forma surah yang muhakiyah, yang menceritakan, yang merefleksikan tanpa ada
merefleksikan apa adanya yang sampai kepada akal. Ini pakai pendapat yang mukhtar ya, bukan pakai pendapat yang ada pendapat yang lain bahwa yang melekat dalam jiwa itu ya mahya mobil itu, bukan surah al-haqiyah. Ketika proses mengetahui itu kan terjadi surah al-hasilah. Dari sisi yang lain terjadi husulus surah. Surah itu menempel pada jiwa manusia. Ya. Ada lagi kalau kita lihat perspektif yang lain, ketika terjadi pengetahuan, maka ada al-hadir adil. Pokoknya ada sesuatu yang hadir yang dulunya nggak ada, kemudian ada pada jiwa manusia. Ya kan gitu kan. Maka mereka menyebutnya sebagai al-hadir adil mudrik. Atau ketika terjadi itu ada hubungan relasi antara jiwa manusia, akal manusia dengan objek. Maka ulama yang melihat ini mendefinisikan ilmu, peristiwa ilmu, berilmu itu sebagai al-idhofa al-hasilah bainal alim wal ma'lum. Suatu relasi yang terjadi antara alim sama ma'lum. Sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa yang paling tahqiq adalah as-surah al-hasilah indal aqli. Oke. Nah, akan tetapi as-surah al-hasilah indal aqli ini maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah bukan as-surah al-hasilah indal aqli inilah yang disebut sebagai ilmu, bukan. Ini adalah muta'alliqatun lil ilmi. Ini adalah hal yang berhubungan dengan ilmu, gitu loh. Tapi bukan ilmu itu sendiri. Karena ilmu ketika seseorang mengalami proses mengetahui, gitu, ya, itu bukan surah al-hasilah indal aqliyah, itulah ilmu, bukan. Tapi itu ada berhubungan dengan ilmu. Karena ilmu hakikatnya terjadi saat as-surah al-hasilah indal aqli itu terjadi. Ketika surah itu nempel pada jiwa manusia, maka terjadilah ilmu. Tapi surah al-hasilah indal aqli itu, surah itu bukanlah ilmu, tapi dia itu muta'alliqatun bil ilmi. Nah, sementara ilmu sendiri itu apa? Nah, inda tahqiq, dia adalah sifatun idrokiyatun, adalah suatu sifat idrokiyah, sifat yang bersifat pengetahuan yang terjadi pada jiwa manusia, tahsulu inda husuli tilka surah, yang terjadi ketika forma itu nempel pada jiwa manusia. Jadi ketika terjadi peristiwa mengetahui, ya, peristiwa mengetahui, maka muncullah suatu sifat idrokiyah, sifat pengetahuan, sehingga orang yang disifati dengan sifat idrokiyah itu disebut sebagai alimun. Jadi al-ilmu huwa sifatun idrokiyatun hasilatun indah husuli tilka surah. Sifatun idrokiyatun hasilatun indah husuli tilka surah. Seandainya ada surah al-hasilah indal aqli, ada surah yang menempel pada jiwa manusia, tapi tidak muncul sifatun idrokiyatun. Misalnya kita ngelihat tapi kita nggak sadar, maka tidak terjadi pengetahuan itu. Atau kita mendengar tapi pendengaran kita nggak fokus ke objek yang kita dengar, maka kita suara itu masuk ke telinga kita tapi kita nggak dengar karena kita nggak fokus. Atau misal tidur, kita jiwa kita separuhnya lepas gitu loh. Jadi ada bunyi-bunyi, terus dia kurang sensitif, bunyinya itu masuk ke telinga, bukan nggak masuk, bunyinya masuk, tapi dia nggak ada tanabuh, nggak mutanabih, jiwanya tidak mutanabih, tidak sadar, gitu loh. Maka tidak terjadi pengetahuan. Karena itu para ulama menyebut ilmu adalah sifatun idrokiyatun hasilatun inda husulitil kasurah. Adalah suatu sifat yang muncul ketika surah al-hasilah itu nempel dalam jiwa. Maka karena itu surah al-hasilah disebut sebagai muta'alliqatun bil ilmi. Walaisa hiya al-ilmu hakikatan. Inilah tahqiq seperti yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam Ma'alim
dalam itu Al-Mathalib Aliyah dalam Mabahith Masyriqiyah bahwa Imam Razi kan menyebut dalam Al-Mathalib Aliyah al-ilmu huwa al-idhafah al-hasilah bainal alim wal ma'lum au sifatun haqiqiyatun laha idhafatun gitu. Yang kedua itu yang tahqiq, adalah sifat yang hakiki, sifat yang benar-benar ada, bukan nggak ada, atau bukan iktibariyah, bukan terjadi karena ada yang lain, enggak. Dia itu benar-benar ada wujud real tapi bentuknya maknawiyah yang memiliki idhofah. Idhofah itu adalah ya ini as-surah al-hasilah ini gitu. Atau hubungan antara al-alim wal ma'lum. Karena surah al-hasilah ini yang menengahi antara maklum dengan al-alim gitu. Nah, itu semua adalah definisi ilmu dalam pengertian al-ilmu bil makna al-masdari. Ilmu bermakna masdar. Nah, ada lagi ilmu yang bermakna sistem ilmu, yakni ketika pengetahuan-pengetahuan itu digabungkan satu sama lain, kemudian dikodifikasi, ada objeknya, ada sistematikanya, terus ada argumentasinya, ngumpul jadi satu, disusun secara rapi, dibuktikan indiyah sama limbiyahnya, gitu loh. Maka terjadilah yang dinamakan dengan ilmu yang kita kenal, ya ini ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu mantik dan lain sebagainya. Jadi ketika orang menyebut ilmu itu maksudnya apa gitu loh. Jangan ketika ada perdebatan soal ilmu mantik atau ilmu apapun yang merupakan ilmu kodifikasi, ya ilmu yang terkodifikasi, larinya ke definisi asur al-hasil, enggak. Itu al ilmu bil makna al-masdari. Sementara ini adalah al ilmu al-hasil al-masdar. Gitu. Atau ini adalah ilmu kamudawwadin, ini adalah ilmu sebagai sesuatu yang terkodifikasi, sementara ilmu yang bermakna pengetahuan, mengetahui itu beda lagi. Tapi kedua-duanya terjadi saat kita membicarakan tentang ilmu bermakna ilmu kodifikasi gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian ilmu yang dimaksud kodifikasi ini bukan tulisan-tulisannya ya. Bukan kitabnya, bukan nukusnya, bukan alfabnya gitu. Tapi makna-maknanya. Para ulama malah mendefinisikan bukan makna-maknanya tapi malakahnya. Kayak gitu. Sudah 15 menit, sudah setengah jam enggak ini? Ini 3 menit lagi Mas, menuju belum, ya? 30 menit pertama. Nanti itu ya, apa moderatornya kasih tahu kalau mau 5 menit. Iya. Mau habis dari setengah jam. Oh, iya. Jadi langsung bertanya nggak apa-apa. Siap. Oke. Ya. Karena itu para ulama menyebutkan definisi ilmu. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan, tapi kurang detail lah. Di sini saya bacakan, saya sebutkanlah. Yutlaku ilmu ala ma'anin ahaduha al-masail al-makhsus. Yang disebut sebagai ilmu adalah masalah khusus, gitu. Masalah khusus. Kenapa disebut sebagai masalah khusus? Karena ini bukan secara global, gitu. Karena kalau secara global maka kita nggak bisa menyebutnya sebagai ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fisika, enggak. Ini masalah khusus, gitu. Bukan gambling, gitu. Bukan. Imam mutlakon atau muqayyad. Ada kalanya mutlak atau muqayyad. Mutlak itu nggak ada batasan. Pokoknya masail khusus yang terkodifikasi maka disebut sebagai ilmu. Entah ilmu apa. Atau muqayyad. Ilmu yang bersyarat lah, yang ditakyid. Bersyaratnya yakni ilmu ini khusus, misalnya ini. Seperti ilmu yang disyarati ini hanya berkaitan dengan nas-nas Al-Qur'an gitu loh. Yang memiliki dasar Al-Qur'an, maka itu disebut sebagai ilmu agama misalnya. Atau seperti al-kalam, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud, tapi muqayyad dibatasi dengan mengambil inspirasi Quran dan Sunnah. Kalau ilmu falsafah misalnya mutlak, ilmu tentang wujud. Jadi itu yang ilmu falsafah itu ilmu mutlak, sementara al-kalam ilmu muqayyad. Ilmu muqayyad gitu. Karena ada batasan. Atau dibatasi yang berkaitan dengan syair, yang berkaitan dengan khayal manusia, atau berkaitan dengan novel tertentu, ilmu yang berkaitan dengan suatu novel tertentu, ada ilmu muqayyad. Itu kemungkinan yang pertama.
Gitu ya. Nah, tapi masail itu apa? Masail itu tadi kan yang pertama disebutkan bahwa ilmu adalah al-masail al-maksus. Sementara al-masail itu apa? Masail itu jamak dari masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah qadaya. Mas Nova, Allati yutlab fi dzalikal ilmu inniyatuha wal aulibiyatuha bidalil au tanbih min haitsu innaha kata. Mas Nova, ini sudah 30 menit pertama. Ilmu disifati sebagai masail maksusoh. Sementara masail maksusoh itu artinya apa? Adalah kumpulan qadaya ya. Kumpulan qadaya yang mana dalam ilmu tersebut qadaya itu dibahas ya. Dibahas iliyahnya. Entah iliyahnya itu inniyah atau limiyah. Iliyah atau limiyah. Begitu. Entah sifat iliyahnya itu bersifat inniyah atau bersifat limiyah gitu. Kayak gitu. Mas Nova, ini mungkin sudah sesi pertanyaan yang pertama ya. Jadi masail maksusoh, ilmu didefinisikan sebagai masail maksusoh itu artinya bukan semua masalah-masalah ditempelkan kemudian tanpa ada argumentasi kemudian dikumpulkan jadi satu kodifikasi disebut sebagai ilmu apa? Enggak bisa. Tapi adalah masail yang merupakan qadaya, statement atau preposisi yang di mana dibahas argumentasinya dengan bidalil atau tanbih, dengan dalil atau tanbih. Jadi nggak bisa dikatakan, kalau dikatakan ilmu adalah qadaya, majmu'atul qadaya, maka kumpulan semua kalam orang, kata-kata orang, baik itu dengan dalil atau tidak, baik ngawur atau enggak, itu dikumpulkan jadi satu menjadi suatu ilmu. Ilmu apa? Kayak ilmu apa seperti di medsos itu, kumpulan dari pernyataan-pernyataan nggak jelas, kemudian diulang-ulang, dihafalkan, dibahas, dikatakan orang yang mahir itu dia katakan sebagai memiliki ilmu. Padahal standar yang disebut sebagai ilmu kodifikasi adalah ketika qadiyahnya itu memiliki argumentasi yang jelas, baik argumentasinya itu bersifat limiyah atau bersifat inniyah gitu ya. Kayak gitu. Terus kemungkinan yang kedua itu at-tasdiqat, kemungkinan yang keempat itu majmu'ul masail wal mabadi' wa tasawwuriyah wa tasdiqiyah, kemungkinan yang kelima ada mafhumul kullin shadiqat al-kulli wahid bin tilka arba'ah. Kemungkinan yang lain adalah al-malaka al-hasilah min takarruri tilka tasdiqat wal malaka al-hasilah min takarruri tilka tasdiqat. Oke. Nah, monggo kalau ini sudah setengah jam enggak ini? Sudah, Mas. Sudah tadi barangkali suaranya mungkin saya nggak kedengeran ya, kecil ya Mas ya kesana. Barangkali ya. Ada yang bertanya. Saya ini nggak ngelihat itu ya, nggak ngelihat halo. Itu pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Kalau saya nggak di stop sama moderator itu bisa ngomong terus ini. Halo, suara saya terdengar nggak, kawan-kawan? Moderatornya gimana? Ini udah setengah jam belum? Oke. Oh, ini sudah ada pemberitahuannya. Oh, enggak ada. Oke. Ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya tadi apa itu artinya ya? Artinya dari kata-kata saya. Saya tadi berusaha sebisa mungkin untuk mengartikan sih. Seperti masalah-masalah qadiyah itu apa? Qadiyah itu ya statement atau preposisi gitu. Oke, ada yang bertanya nggak? Ini ada yang bertanya, monggo langsung aja ngomong, nggak usah angkat tangan, langsung aja ngomong. Saya mau bertanya Mas, tadi kan dijelaskan bahwasannya ya, kayak gitu, monggo yang angkat tangan langsung ngomong, nggak perlu saya tunjuk karena saya nggak ngelihat siapa aja yang angkat tangan, saya nggak ngelihat. Gitu. Okay. Langsung aja mic-nya dibuka. Ya. Okay. Tadi Mas Nova sudah dijelaskan bahwasannya qadaya itu kurang jelas suaranya. Siapa Ahmad Syah? Tadi dijelaskan ya.
Udah kedengaran? Sudah, Mas. Suaranya nggak Oke. kedengaran. Tadi dijelaskan bahwasanya kodoya itu kumpulan dari kodiyah yang bisa dibuktikan dengan dalil ataupun tambih. Nah, setahu saya tambih itu digunakan untuk sesuatu yang doruri khofi. Nah, apakah itu berarti suatu masail itu bisa berupa sesuatu yang doruri? Bukankah masail itu harus sesuatu yang nadhori? Mungkin itu aja. Kenapa kok tadi didefinisikan al-qadaya allati yutab fi dzalikal ilm inniyatuha aw limiyatuha bidalil aw tanbih. Kenapa kok ada tanbih? Ilmu itu kan nadhari. Kenapa kok ada tanbih? Tanbih kan untuk yang daruri. Enggak. Dalam semua ilmu ya selalu ada yang disebut sebagai mabadi. Selalu ada yang disebut sebagai pondasi-pondasi. Nah, semua pondasi ilmu itu adalah daruriyat. Semua pondasi ilmu yang paling primer itu ya daruriyat. Maka semua ilmu itu pasti memiliki pondasi-pondasi yang daruriyat. Kalau dalam bahasa Barat itu semua ilmu itu pasti memiliki pondasi metafisik. Pondasi metafisiknya atau pondasi-pondasi atau musalamat kalau presupposition. Baik pondasi itu karena saking jelasnya tidak disebutkan di dalam ilmu itu atau disebutkan. Yang jelas semua ilmu nadhoriyah pasti ditopang oleh daruriyat. Baik daruriyat itu disebutkan untuk melengkapi atau tidak disebutkan karena saking jelasnya gitu. Gampangnya gini lah. Ilmu tentang apa? Fikih itu ada ilmu tentang af'alul mukallafin. Membahas tentang apakah perbuatan manusia yang mukallaf itu halal haram gitu. Atau haram, wajib, makruh, sunnah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pembahasan fikih. Oke, itu kan nadhoriyah. Nah, apa yang daruriyah dari ilmu fikih? Ya hal-hal yang sangat mendasar. Apakah mukallaf itu ada apa enggak? Apakah manusia itu ada apa enggak? Halil insan maujudun. Bukan berarti ilmu fikih itu ketika membahas af'al mukallafin kemudian konsekuensi kalamiah yakni manusia itu ada apa enggak? Itu tidak masuk di dalamnya tapi tidak disebutkan karena terlalu jelas gitu. Kalau mau lebih jelas lagi dibahas di dalam ilmu kalam. Kayak gitu loh. Dibahas ilmu kalam. Jadi tidak bisa ilmu apapun itu tidak bisa semuanya murni nadhoriyah, nggak mungkin. Ilmu apapun juga tidak bisa semuanya daruriyah, tidak mungkin. Yang tidak membutuhkan dalil nggak mungkin. Tapi ilmu adalah kumpulan dari daruriyat dan nadhoriyat. Yang nadhoriyat itu diambil dikasih penopang oleh nadhoriyat. Dan ini nyambung dengan pernyataan saya yang menolak semua ilmu tidak netral. Ilmu apa yang semuanya tidak netral? Ya gitu. Karena semua ilmu itu pasti punya pondasi daruriyat. Itu alasan simpelnya. Kalau mau diperinci juga bisa lebih panjang lagi gitu. Kayak gitu. Nanti perinciannya mungkin bisa di akhir tanya jawab ya. Atau mungkin ada yang bertanya lagi, monggo. Kalau udah 15 menit langsung moderator ngasih tahu. Jadi langsung saya lanjutkan. Ya. Cek Mas Nova, suara saya terdengar kah? Ya, terdengar. Oh iya. Silakan, masih ada waktu 6 menit lagi ya untuk pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Bisa dieksplor lagi Mas mengenai ilmu tidak Gimana? Tadi. Gimana? Bisa dieksplorasi lagi Mas mengenai ilmu yang tidak netral tadi yang Antum jelas. Oh, yang itu. Kenapa kok harus ada ilmu daruriyat ya? Kok ada ini definisi masail adalah qadhiyah allati yutlab fi dzalikal ilm inniyatuha ulimiyatuha bidalil aw tanbih. Kenapa harus ada tanbih? Padahal tanbih itu untuk yang daruriyat. Padahal ilmu itu kan semuanya mikir. Nadhoriyah. Kenapa kok ada yang daruriyat? Karena alasannya semua ilmu ya, ilmu apapun itu pasti
tersusun dari doruriyat sama nadoriyat. Itu sudah pasti. Apakah disebutkan secara lengkap begitu atau tidak? Disebutkan secara lengkap doruriyatnya apa saja, kemudian nadoriyat apa saja atau tidak? Atau disebutkan cuma nadoriyat saja? Oke. Karena ilmu dalam pengertian ulama itu adalah kumpulan konsekuensi-konsekuensi logis, kumpulan statement-statement. Nah, statement-statement logis itu mensyaratkan bahwa satu ilmu, satu qadhiyah kemudian dikembangkan menjadi qadhiyah lain, dia itu harus memiliki pondasi. Nah, pondasi dari nadoriyat itu doruriyat. Gitu loh. Pondasi baik doruriyat itu kita sebutkan secara jelas atau tidak karena saking jelasnya gitu loh. Tadi kan saya sebutkan gitu. Saya sebutkan contoh yang simpel tadi ke soal ilmu fikih, af'al mukallaf. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, gitu loh. Perbuatan manusia dari perspektif apakah perbuatan itu haram, halal dan lain sebagainya. Ilmu fisika, ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang membahas tentang badanul insan, tentang tubuh manusia dari perspektif apakah tubuh manusia itu sehat atau sakit, gitu loh. Kayak gitu. Nah, ketika menyebutkan ini tidak bisa orang serta-merta langsung mengkritiknya. Oh, ilmu fikih nggak lengkap karena dia tidak membahas tentang apakah manusia itu ada atau tidak. Langsung meloncat ke ilmu fikih adalah ilmu tentang af'al mukallaf. Nah, sementara mukallaf itu benar-benar ada apa tidak sih? Apakah manusia itu benar-benar ada, nyata apa tidak? Apa itu hanya perspektif akal? Gitu. Apa dia itu hanya itibarat atau pertimbangan akal seperti pemahaman dohiriyah ya? Pemahaman dangkal dari pernyataan Descartes bahwa saya berpikir maka saya ada. Artinya ketika saya nggak berpikir maka saya nggak ada. Artinya manusia itu ya kalau pemahaman yang dangkal dari Descartes artinya kan bisa jadi ketika itu dipahami kemudian membaca fikih. Nah, kok fikih itu membahas af'al mukallafin min haitsu shiha min haitsul halal haram gitu. Padahal apakah manusia mukallaf itu ada apa tidak? Mukallaf itu ada apa tidak? Manusia yang disifati sebagai mukallaf itu ada apa tidak? Tidak. Jadi artinya definisi fikih itu keliru karena harusnya didefinisikan sebagai pembahasan tentang af'alul mukallafin dari perspektif ketika mukallaf itu ada. Nah, ketika mukallaf itu tidak ada, maka tidak saja artinya kritik bisa jadi dikritik definisi fikih itu nggak lengkap karena tidak disebutkan doruriyatnya. Ya gampang aja jawabnya aja wujudul insan doruri gitu loh. Keberadaan manusia itu doruri. Apakah kau memikirkan manusia itu ada apa enggak? Nah, tapi kenyataannya tetap ada. Kalian tidur, manusia itu tetap ada. Gitu loh. Kalian nggak sadar kalau kalian ada misalnya waktu tidur, tetap ada gitu. Gitu loh. Karena mutahakikun fil kharij gitu. Karena manusia itu lahu wujudun fil kharij, mutaqarrirun fil kharij gitu. Jadi itu nggak usah dibahas karena udah jelas gitu. Itu ya bahasa. Kemudian misalnya saya kasih contoh lagi misalnya ilmu dia itu memiliki wujud nyata apa enggak sih gitu. Ilmu kan arad, ilmu itu kan aksiden. Jadi aksiden yang bagaimana sih? Dia itu memiliki wujud nyata apa enggak? Apa semua ilmu itu bersyarat? Semisal ilmu itu enggak ada yang netral, ilmu itu tidak netral. Ilmu itu enggak netral. Artinya ketika kita menyebut fikih, af'al al-ilmu wa ilmu bil ahkam fi af'al mukallafin min haitsul halal wa haram misalnya gitu. Min haitsul ibaha wal wujub wal hurmat dan lain sebagainya. Itu definisi enggak lengkap karena harus ditambah perspektif bahwa gitu loh. Bahwa dari perspektif bahwa hukum-hukum itu netral. Karena kalau didefinisikan ilmu itu semuanya tidak netral, maka semua definisi itu menjadi keliru karena harus ada keterangan tambahan. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum tentang af'al mukallafin dari perspektif halal haram dan lain sebagainya. Jika dia itu netral, kalau nggak netral maka nggak fikih. Ini aneh gitu. Kenapa aneh ya? Karena disebut sebagai ilmu itu ketika sudah tercapai syarat-syaratnya. Ketika tidak tercapai syarat-syaratnya, tidak disebut sebagai ilmu. Walaupun orang ngomong 5 jam
tentang tafsir tapi syarat disebut sebagai tafsir nggak tercapai, omongan dia yang 5 jam itu bukan ilmu. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Atau bahwa analisis bahwa ilmu menurut ulama itu adalah amrun waqi'iyun, adalah Mas perkara Nova, untuk waqi'iyun muhassolun gitu loh. Ya untuk gimana? sesi pertanyaannya sudah habis. Oh, sudah habis. Oke, Ya. oke. Oke, saya tutup setengah menit lah. Ilmu itu menurut para ulama adalah amrun waqi'iyun muhassolun, adalah ilmu adalah perkara yang real, nyata, yang terjadi pada jiwa manusia sehingga muncul sifat idrokiyah, sifat pengetahuan dari jiwa manusia. Baik manusia itu menyadari bahwa itu ilmu atau tidak, tapi amrun waqi'iyun muhassolun itu terjadi, benar-benar terjadi, bukan bersyarat gitu. Bersyarat dengan syarat ilmu itu netral dari apa gitu, dari jiwa manusia. Ya, kalau netral dari jiwa manusia bukan ilmu, karena ilmu itu arat itu yastalzim al-jauhar gitu. Al-jauharnya itu nafas gitu. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lah. Oke, kemungkinan kedua bahwa ilmu itu yang pertama tadi kan al-masail maksusah. Kemungkinan kedua adalah atas dikot. Bitilkal masail. Bukan masailnya yang disebut sebagai ilmu, tapi tasdikotnya. Bukan tasawurat, tapi tasdikot. Kenapa kok nggak tasawurat? Ya karena nggak cukup lah. Gitu. Karena yang dibahas itu bukan ilmu bermakna asur al-hasil adalah enggak, tapi ini bermakna kumpulan dari pernyataan-pernyataan gitu. Ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu fisika dan lain-lain. Jadi tasdikotnya atau judgement-nya. Sementara tasdikot itu tastalzim atau tasawurat gitu. Ketika orang sudah mencapai tasdikot, sudah otomatis sebelumnya sudah ada tasawuratnya. Sudah otomatis. Tapi andalil atau tanbih mutlaqun. Jadi tasdikot yang muncul dari masalah-masalah itu. Dari masalah-masalah. Misalnya suatu ilmu itu ada masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Masalah itu ya itu qadhiyah itu. Nah, itu masalah pertama, ilmu itu adalah masail itu. Tapi kemungkinan kedua itu ilmu itu bukan masalah-masalah, tapi tasdik bitilkal masail. Tapi tasdikotnya masalah-masalah atau ahkam bitilkal masail, hukum-hukum dari masalah itu. Misalnya as-sholatu wajibatun gitu loh. As-sholatu wajibatun. Jadi yang disebut sebagai ilmu itu wujubus shalah, bukan as-sholah wajibatun. Kalau as-sholah wajibatun itu kan sholat maudhu wajibatun mahmul. Nah, itu untuk pengertian ilmu sebagai masail maksusoh. Masail itu kan maudhu mahmul, al-qadhiyah kan. Qadhiyah itu maudhu sama mahmul. Itu yang pertama. Kalau ulama lain menyebut bukan maudhu mahmul, bukan subjek predikat, tapi hukum, judgment yang berkaitan dengan itu atas zikr bitilkal masail. Jadi bukan as-sholat wajibat itu ilmunya, tapi wujubus shalah itu ilmunya. Itu ya. Wujubus shalah. Andalil atau yang hukum-hukum tasdikot yang tercapai berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi atau berdasarkan tanbih gitu loh. Jadi nggak ngasal gitu. Wujubus shalah itu adalah ilmu gitu loh, karena berdasarkan dalil atau tanbih. Itu yang kemungkinan kedua. Ya, yang dua ini baik itu yakiniyah atau dzanniyah. Yang kemungkinan yang ketiga adalah malaka al-hasila min takarruritil tasdikot. Bukan tasdikot itu. Ini mengkritik kemungkinan yang kedua. Ini yang disebut sebagai ilmu itu bukan hukum-hukum wujubus shalah, wujubus zakah, bukan, tapi malaka litilkal tasdikot. Adalah malaka, adalah pengetahuan yang melekat sangat kuat dalam jiwa manusia yang berkaitan dengan tasdikot itu. Bukan hukum-hukum itu, tapi malakah yang terjadi ketika tasdikot itu diulang berkali-kali. Gitu. Artinya menurut ulama, menurut pandangan ini, orang yang pertama kali membaca fikih dan itu dia agak gerambiang itu nggak jelas dan sebagainya. Dia membaca itu sekali dan nggak terlalu paham, belum melekat dalam jiwanya. Artinya dia itu nggak memiliki ilmu. Disebut sebagai ilmu kalau dia memiliki malaka terhadap tasdikot itu. Tanda bahwa dia itu sudah memiliki malaka adalah ketika lafaz-lafaz itu enggak hadir dalam dirinya, makna-makna itu seketika itu begitu gampang muncul. Gitu loh. Ketika dibutuhkan. Jadi setelah baca itu kemudian 5 tahun kemudian
dia ditanya apa itu ilmu ini gitu, kemudian dia nggak bisa jawab, saya pernah baca ini tapi saya lupa, artinya dia itu nggak punya ilmu kalau menurut definisi ini. Jadi ilmu adalah malakah itu loh, malakah yang melekat dalam jiwa. Ketika 5 tahun kemudian setelah dia baca kok dia masih ingat kesimpulan-kesimpulannya, ya kesimpulan-kesimpulannya yang melekat dalam jiwa itu yang bertahan bertahun-tahun, itulah disebut sebagai ilmu. Ya gitu. Maka menurut pandangan ini, orang yang baca buku atau ilmu sekali itu sebenarnya nggak memiliki ilmu. Dia itu hanya syarat untuk mendapatkan ilmu, karena tidak diulang berkali-kali, nggak sampai pada level malakah, gitu loh, kayak gitu. Nah, ini menjelaskan beberapa fenomena bahwa ilmu-ilmu dalam Islam itu dikodifikasi malah beberapa ratus tahun atau maks beberapa puluh tahun atau setelah Nabi wafat. Nah, ilmu-ilmu Islam munculnya kapan ada? Kalau dikatakan masail maksusoh, maka ilmu fikih, ilmu dan lain sebagainya itu nggak ada dalam di zaman Nabi karena belum terkodifikasi. Gitu. Kalau didefinisikan tasdikot, ya bisa jadi ada gitu. Karena kumpulan-kumpulan riwayat yang menjelaskan ilmu-ilmu itu, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu bahasa dan lain sebagainya itu ada, tapi tersebar, belum terkodifikasi. Tapi kalau dikatakan ilmu adalah malakah, maka ilmu dalam Islam itu ya sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat, karena para sahabat dibarokati suhbatin Nabi, mereka memiliki malakah yang bisa menjawab persoalan fikih, persoalan tafsir, persoalan hadis, persoalan kalam dan lain sebagainya. Maka kapan muncul ilmu itu ya sejak zaman sahabat ketika muncul mujtahid dari kalangan sahabat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Suara saya jelas ya? Oke. Atau yang keempat itu malakah ya. Oke. Yang ketiga tadi malakah al-hasilah min takarutil tasdiqat ay malakah istihdar ya matasya. Jadi malakah ini ketika dia dibutuhkan itu hadir begitu cepat gitu, dan tidak keliru, hadir dan tidak keliru. Kayak gitu. Yang keempat adalah majmu'ul masail wal mabadi atas surah tasdiqiyah wal mawdu'at kama qala ajza'ul ulum salas. Para ulama kan menyebutkan bahwa ajza'ul ulum salas, bagian ilmu, apa yang termasuk dalam bagian ilmu itu apa? Ketika orang menyebut ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu fisika, ilmu geografi, itu maksudnya apa? Ya ini 3 masail, mabadi tasawwur wa tasdiqiyah sama mawdu'at. Itu bukan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain di luar 3 itu misalnya apa itu fikih? Fikih adalah pertentangan apa? Fikih adalah sesuatu yang terjadi saat madrasatu ahli ra'i sama madrasati ahli hadis bertemu, bertempur, bermunakosa. Itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Ya, itu hauliyat al-ilmi, itu arodiyat dari ilmu. Peristiwa sejarah kemunculan ilmu itu bukan ilmu. Ilmu itu ya masalah-masalah yang dibahas itu. As-shalah wajibatun untuk fikih gitu. Kayak gitu. Misalnya ilmu kalam, al-alam hadisun, itu dia bisa menyebutkan masalah-masalah dalam ilmu itu, bisa menyebutkan mabadi tasawuriyahnya, mabadi tasdikiyahnya, objek-objek kajiannya, itulah disebut ilmu. Bukan ilmu kalam adalah hasil pertentangan antara penafsiran yang terjadi pada zaman sahabat atau zaman tabi'in pada terhadap hadis Nabi yang berbunyi sataftariku ummati salasan wa sab'ina firqatan. Itu bukan ilmu, itu secara ilmu. Secara ilmu itu bukan ilmu, secara ilmu kalam itu bukan ilmu kalam itu sendiri ya. Orang mungkin nggak paham sejarahnya tapi bisa paham ilmu kalam, dia dianggap sebagai alim ilmu kalam. Tapi orang kok paham sejarahnya tapi nggak paham ilmu kalam, dia sebenarnya bukan paham ilmu kalam, dia coba hauliyat, menyentuh kulit lah, kulitnya gitu. Kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Yang kelima adalah kemungkinan kelima mafhumun kulliyun shadiqun ala kulli wahid min tilkal arba'ah. Jadi adalah konsep universal yang berhubungan, yang mafhumun kulliyun shadiqun ala kulli wahid min tilkal arba'ah adalah konsepsi universal yang merupakan sifat dari keempat kemungkinan sebelumnya, al-masail makhsuso, at-tasdiqat, al-balqa, al-hasilah, min takarrutil katasdiqat, kemudian
Majmu'ul Masail wal Mabadi Tasawwur Tasdiqiyah wal Mawdu'at. Mafhum kulli dari 4 kemungkinan ini. Jadi menurut ulama dalam pandangan ini yang disebut sebagai ilmu adalah ketika orang itu memahami maksud universal dari al-masail al-maksuso, maksud universal dari tasdiqat, maksud universal dari malakah dan lain-lain. Bukan juz'iyahnya, bukan juz'iyahnya. Kenapa kok disebut mafhumun kulli, enggak mafhumun juz'i? Karena juz'i yang hakiki itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditransmisikan. Artinya ketika orang itu punya pandangan bahwa universalitas tidak ada, kuliah tidak ada, artinya kalau dia konsekuen dengan itu, artinya dia tidak punya kemungkinan memiliki ilmu, karena dia itu hanya mengumpulkan hal-hal partikular, dan hal-hal partikular itu bukanlah ilmu. Hal-hal partikular itu bukanlah ilmu. Bentar ya, ini hujan jadi saya masuk ke, tapi saya lanjutkan. Baik, silahkan Mas. Bentar, saya ambil kitab-kitab. 1 menit lah. Saya buka. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi menurut sebagian ulama yang disebut sebagai ilmu adalah mafhumun kulliyun shadiqun ala kulli wahid min tilka adalah konsepsi universal dari artinya dia itu ilmu. Artinya kayak gini, misalnya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dunia gitu. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang badan manusia gitu. Kayak gitu. Tapi pemahaman dia terhadap itu hanya level partikularistik. Dia tidak bisa mengembangkannya, tidak bisa mengambil contoh-contoh yang lain, tidak bisa mengambil contoh-contoh yang lain yang berhubungan dengan kaidah yang dibahas gitu. Artinya dia itu tidak memiliki ilmu. Itu bukanlah ilmu, karena ilmu adalah mafhumun kulliyun kayak gitu. Ya. Terus oke. Nah, saya kira itu sudah cukup lah. Karena ada kemungkinan lain ketika 5 kemungkinan itu dibahas, itu bisa banyak sekali perspektif gitu loh. Oke. Kemudian apa saja itu kan ilmu secara umum. Sekarang masuk ke dalam ilmu mantik. Apa saja hal yang dibutuhkan ketika orang itu mempelajari ilmu mantik? Sebelum terjun ke dalam ilmu mantik, apa saja persiapan, apa saja pengetahuan yang harus dia ketahui, pengetahuan yang harus dia miliki untuk terjun ke dalam ilmu mantik? Yang pertama adalah semua orang yang mempelajari ilmu itu harus mengetahui ilmu itu secara resmi, tasawwurul ilmi birrasmihi gitu. Harus mentasawurkan ilmu secara resmi. Secara resmi adalah tasawur yang gambaran yang berkaitan dengan tujuan dari ilmu itu, yang berkaitan dengan faedah ilmu itu. Misalnya orang mempelajari ilmu mantik, kenapa?
sebelum belajar mantik dia mendengar atau membaca bahwa ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Atau ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang tasawurat sama tasdikot gitu. Ilmu yang berguna untuk membuat definisi, membuat argumentasi lah. Atau ilmu yang berguna untuk menentukan pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang berguna untuk mengobati. Ilmu fisika adalah ilmu yang berguna untuk memahami benda-benda fisik di alam semesta. Nah, itu adalah definisi birosmi karena definisi yang menyebutkan kegunaan, gitu loh. Bukan menyebutkan hakikat ilmu itu, tapi menyebutkan kegunaan. Gitu. Ya. Orang pertama kali mempelajari ilmu harus mengetahui karena tujuan dari hal yang didahulukan dalam mempelajari ilmu atau hal-hal yang didahulukan dalam pendahulukan sebelum masuk ke pembahasan inti, itu tujuannya supaya orang yang mau masuk ke dalam ilmu tersebut menjadi tertarik atau mengetahui garis besar kegunaannya sehingga dia tertarik untuk masuk ke dalam ilmu itu, atau supaya secara garis besar dia bisa membedakan ilmu ini dengan ilmu yang lain gitu. Ketika orang tahu bahwa ilmu mantik itu berguna untuk membahas, menentukan apakah pikiran itu benar atau pikiran itu salah, maka ketika dia mendapatkan suatu pengetahuan yang berkaitan dengan pikiran benar dan salah, dia sudah yakin bahwa ini termasuk ilmu mantik, kayak gitu. Walaupun dia belum membaca ilmu mantik. Gitu. Ketika orang tahu bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia dari perspektif halal dan haram, maka dia mendengar ustadz bahwa zakat itu wajib, terus sholat itu wajib 5 waktu gitu. Maka dia sudah jelas, sudah yakin walaupun belum paham bahwa kalimat itu, statement itu dari ustadz atau dari YouTube dan lain sebagainya itu adalah termasuk ilmu fikih gitu. Ketika orang tahu bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang badan manusia dari perspektif manusia itu sakit atau sehat dan bagaimana menyembuhkannya, lalu membaca di majalah bahwa makanan tertentu bisa membuam, maka itu adalah ciri-ciri kena penyakit tertentu. Maka dengan yakin dia menyatakan ini ilmu kedokteran, walaupun dia belum tahu materi-materi ilmu kedokteran gitu loh. Karena dia sudah mengetahui tasawur ilmu secara ijmali, tasawur ilmu secara global, tasawur ilmu secara resmi. Gitu. Maka para ulama menyusun kitab-kitab ilmu dengan mendahulukan hal-hal yang global, tapi hal-hal global yang standar gitu. Hal-hal global yang beneran mencapai level tasawur birosmi, bukan hal-hal global yang terlalu global. Terlalu global, misalnya ilmu fikih adalah ilmu yang membuat kaya. Karena dia melihat ada banyak kiai yang kaya gitu. Gara-gara diundang ke sana kemari membahas ilmu fikih. Jadi ketika dia dikatakan ilmu fikih adalah ilmu yang membuat kiai, membuat orang kaya. Nah ini kan nggak benar. Ini tasawur ijmali tapi tidak benar. Gitu. Jadi ya simpel kan, gampang aja. Nah, apa itu definisi birosmi? Itu ada dalam ilmu mantik secara detail di bab takrif, bab definisi gitu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan ketika orang mau mempelajari ilmu adalah yang pertama tadi tasawuruhu birosmihi.
Yang kedua adalah tasdik bifaidatin ma. Gitu. Ada tasdik atau dia memiliki hukum tentang faedah sesuatu. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan tasawur birosmi tadi sebenarnya. Tapi ini dibedakan. Orang pelajari suatu ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu kalam itu didorong oleh suatu faedah yang didapatkan ketika orang pelajari itu. Dia belum mempelajari ilmu itu, tapi tertarik karena ada faedah yang disebutkan orang atau faedah yang disebutkan di awal-awal kitab. Ilmu kalam, ilmu yang membuat pembacanya, orang-orang yang mempelajarinya mengetahui akidah yang benar dan akidah yang batil gitu loh. Orang ketika membaca itu tertarik gitu loh. Nah itu perkara yang didahulukan ketika membahas ilmu kalam. Begitu juga dengan ilmu mantik, faedahnya adalah bisa membedakan tamyizu sahihil fikri wa fasidihi. Bisa membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang keliru, pikiran yang salah gitu. Begitu. Apa itu definisi benar, apa itu definisi salah, itu dibahas di dalam ilmu mantik. Kayak gitu. Tapi tidak sebuah hakikat ilmu itu tercakup dalam mantik. Tapi mantik hanya membahas standar disebut sebagai benar, standar disebut sebagai salah, standar definisi, standar yang lain. Hakikat-hakikatnya bisa didapat di ilmu-ilmu tersendiri. Jadi ilmu mantik ini ilmu alat untuk semua ilmu, alatul ulum. Hakikat ilmu itu didapat di ilmu-ilmu itu sendiri, di fisika, di kimia, di geografi, di kedokteran dan lain sebagainya. Hanya saja untuk mengatur kesimpulan-kesimpulan itu menjadi suatu statement yang benar, menentukan apakah argumentasi dalam ilmu-ilmu itu benar atau tidak, dibutuhkan ilmu mantik, dibutuhkan ilmu logika gitu. Karena logika adalah alat. Oke. Ada yang bertanya nggak? Silakan jika ada yang bertanya. Mungkin ini sesi pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya, karena kepotong maghrib nanti ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, sudah diperbolehkan. Silakan ada Mas Anjar, Mas Musyafa, Mas Faisal, Mbak Fauzia, mungkin Mas Isom ya. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Atau moderator membacakan, barangkali ada yang sudah bertanya lewat tulisan. Di Ada chat nggak? belum ada sih Mas. Belum ada ya? Iya. Oke. Mungkin saya pancing-pancing lah. Begini, hubungannya sama. Tapi telat tadi Mas. Nah ini ada Gus Oh, Isom. tanya. Monggo. Telat tapi tanya Mas. Tahu tanya. Ya. Mau tanya tapi telat. Man, yang ingin saya tanyakan ada perbedaan kitab Kisah Huzi ini dengan kitab mantek yang lain itu yang bikin spesial itu apanya Mas? Ya, dengar ya suara saya. Kisah Huzi ini adalah matan kecil terbaik lah. Malah lebih baik daripada Sulam. Karena dia ini definisi yang tercakup dalam matannya itu definisi yang kuat gitu loh. Beda dengan definisi yang tercakup dalam matan As-Sulam, Sulam Al-Munawwaraq ya, bukan Sulamul Ulum gitu loh. Karena itu banyak ulama juga yang memulai ilmu mantik dengan Kisah Huzi, bukan Sulam. Sulam itu untuk madrasah Arab, madrasah Maghrib, madrasah untuk orang-orang India, orang-orang Mawar Nahar, orang Iran, gitu. Itu tidak memulai dengan As-Sulam, gitu, tapi memulai dengan Kisah Huzi, gitu. Karena definisinya itu sangat kuat, gitu.
ibaratnya itu seperti itulah, seperti sulam diibaratkan dengan isagoji itu adalah seperti Nadham Imriti terhadap matan jurumiyah. Matan jurumiyah itu matan kecil yang kuat, yang definisi yang dicakup di sana itu sangat kuat. Berbeda dengan Nadham Maksud, Nadham Maksud ya, Nadham Imriti ya, Nadham Imriti. Karena pertama sifatnya nadhaman itu biasanya tidak lengkap gitu. Beda dengan nahwu jurumiyah, al-ajurumiyah itu sangat kuat. Al-kalam wa lafdzul murakkabul mufidu bil wad', itu sudah definisi yang kuat gitu. Beda dengan Imriti gitu. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya al-makulat itu lebih ini Mas ya. Lebih di atasnya berarti. Isagoji di atasnya sulam munawwarah. Iya. Berarti isagoji itu untuk pemula ya. Iya. Cuma kelebihan sulam adalah dia masailnya lebih banyak karena dia ada hukum mempelajari ilmu mantik, sementara ilmu matan isagoji nggak ada. Kayak gitu. Tapi para ulama menyusunnya setelah sulam. Jadi kalau ulama-ulama yang mempelajari sulam sekaligus isagoji, semuanya sepakat bahwa mempelajari isagoji itu setelah sulam. Walaupun masailnya lebih banyak sulam karena lebih berbobot gitu. Kalau makulat Mas? Ya kalau makulat ya ilmu makulat, definisi ilmu makulat maksudnya. Itu gimana? Maksudnya kitab al-makulat itu. Oh, kitab makulat itu banyak sih ya. Yang biasa dipakai itu ya Nadham Makulat As-Sujai, Syarah Nadham Makulat Sujai yang ditulis oleh Imam As-Sujai. Nadham sama syarahnya ditulis. Tingkatan untuk dipelajarinya itu gimana? Oh, tingkatan untuk dipelajarinya ya paling enggak setelah syarah isagoji lah gitu. Syarah isagoji. Soalnya makulat ini levelnya bukan level mubtadi'in, dia itu mutawassitin gitu. Kayak gitu. Levelnya mutawassitin. Ya, terima kasih Mas. Ya. Mas, ini ada yang bertanya di kolom chat. Pertanyaannya saya bacakan. Apakah sains sosial semacam antropologi, ilmu politik, sosiologi, pedagogi, ilmu ekonomi sah disebut sebagai ilmu dalam pandangan mantik dan definisi tahqiq yang telah disebutkan sebelumnya? Saya sambil jalan ya. Bentar. Tadi gimana tadi? Yang awal itu ilmu ekonomi Islam, apakah dia itu absah disebut sebagai ilmu gitu tak ya? Itu gimana? Ini pertanyaannya ekonomi, tidak disebutkan ekonomi Islam juga sih Mas. Jadi kayak sains sosial semacam antropologi, ilmu politik, sosiologi, pedagogi, ilmu ekonomi, sahkah disebut sebagai ilmu dalam pandangan mantik dan definisi tahqiq yang disebutkan tadi? Pertanyaan soal apakah ilmu-ilmu sosial itu sah disebut sebagai ilmu dalam standar mantik ya? Iya, Mas. Oke, gini ya. Kalau standar ilmu mantik itu adalah bukan standar ilmu mantik sebenarnya, ini standar ilmu akliyah dalam Islam. Apa itu yang disebut sebagai ilmu? Tadi kan ada al-ilmu sebagai al-masail makhsusah. Al-ilmu adalah atas dikot bitilkal masail. Al-ilmu ada al-malaka al-hasilah bitakarutil katasdika. Al-ilmu adalah mafhumun kulli shadiqin ala kulli. Kalau semua itu tercapai atau salah satunya, maka itu sah disebut sebagai ilmu. Cuma begini, ilmu-ilmu sosial yang berkembang di zaman sekarang ini kan tidak semuanya levelnya, tidak semuanya tercapai standar-standar itu, standar ilmu akliyat. Misalnya gitu loh,
kan tadi disebutkan al-masail al-makhsuso, al-qadaya allati yutlab inniyatuha au limiyatuha bidalil au tanbih gitu loh. Jadi syarat disebut sebagai ilmu adalah ada masail yang dibuktikan argumentasinya, baik itu yakiniyah atau dhoniyah. Tasdikutnya itu levelnya yakiniyah atau dhoniyah. Artinya ketika ilmu sosial masalah-masalahnya itu levelnya nggak sampai ke dhoniyah minimal gitu loh. Sementara dhoniyatnya tidak memiliki pondasi daruriyat, maka itu tidak sah disebut sebagai ilmu dalam kategori akliyat Islam. Sebenarnya itu akliyat, bukan akliyat Islam. Itu gini ya. Sebenarnya itu adalah kategori yang sangat rasionalis gitu loh. Itu adalah kategori atau syarat yang sangat rasionalis. Karena kalau tidak diberi syarat minimal dalalahnya adalah dhoniyah, artinya dia masuk di sana dalalahnya wahmiyah, ilusi, dalalnya sofis, dalalnya mughalatiyah gitu, sofis gitu. Artinya semua percakapan orang itu ketika dikumpulkan bisa jadi ilmu. Kayak gitu loh. Padahal disebut sebagai ilmu itu kalau dia orang yang membacanya itu mendapatkan inkishaf, mendapatkan sifatun idrokiyah, memiliki sifat idrokiyah sehingga suatu fenomena atau suatu masalah itu dia bisa mengetahui hakikatnya atau rosminya. Misalnya gini, kalau tidak dibatasi doruri atau dhoni atau tidak memiliki susunan argumentasi gitu loh, maka orang apapun bisa ngomong apapun kemudian dikumpulkan jadi ilmu. Orang ngomong misalnya mobil itu tidak ada, manusia tidak ada, konsekuensinya adalah hukum-hukum tidak ada, misalnya kayak gitu. Nah ini kalimat-kalimat itu levelnya doruriyat atau dhoniyah atau wahmiyah atau sofis ya gitu, kayak gitu. Kalau tidak tercapai standar itu, maka rasionalitas tidak bisa tercapai. Apapun bangunan yang dibangun, misalnya wahmiyat ilusi dimasukkan dalam standar ilmu, narasi-narasi yang tidak jelas dhoniyah atau qotiyahnya, daruriyahnya sama dhoniyah itu dimasukkan dalam kategori ilmu. Maka orang nggak boleh menyalahkannya karena wong ini ilusi aja mak dimasukkan dalam ilmu kok. Wong ini sofis aja dimasukkan dalam ilmu kok. Ya nggak ada salahnya, nggak ada kritik, nggak boleh ada kritik. Wong standarnya itu sangat luas kayak gitu. Kalau ada standar daruriyat atau dhoniyat, maka ada argumentasi, maka terjadilah kritik, terjadilah tukar tambah dan lain sebagainya gitu. Jadi apakah ilmu sosial semuanya itu bisa masuk dalam kategori ilmu? Prinsipnya bisa aja jika tercapai standar masail makhsuso bidalil atau tanbih. Makanya standar ulama ketika menyebutkan apakah dia itu disebut sebagai ilmu atau enggak, itu bukan ilmu ini masuk, ilmu itu enggak. Apapun ilmu itu kalau dia itu masail makhsuso yang bisa dibuktikan argumentasinya bidalil atau tanbih, maka dia disebut sebagai ilmu. Tidak. Ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan keislaman. Ilmu adalah ilmu yang berkaitan membantu ilmu-ilmu keislaman, yang bukan membantu ilmu Islam, bukan ilmu, enggak kayak gitu. Tapi kalau standarnya itu ada argumentasi daruriyat dan dhoniyah itu tercapai, maka itu disebut sebagai ilmu. Itu aja. Baik ilmu duniawi, teori-teori biologi, teori kimia, semua yang memiliki standar itu, argumentasi itu, maka disebut sebagai ilmu. Gitu loh. Ini standar yang rasionalistik, loh. Sangat rasional sebenarnya. Kalau itu nggak dipenuhi standar itu, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa antara ilmu dengan bukan ilmu, terjadi kekacauan antara ilmu mantik dengan ilmu yang bukan mantik tapi dimasukkan mantik. Itu terjadi kekacauan antara ilmu kalam dengan sejarah ilmu kalam yang nggak jelas verifikasinya dimasukkan dalam narasi ilmu kalam. Itu makin nggak jelas. Lalu misalnya kita menemukan suatu pembahasan aneh-aneh dalam kitab-kitab ulama gitu, dalam kitab-kitab orang klasik, dalam sejarah itu ada banyak sekali riwayat yang benar dan tidak. Ya tidak semua yang tercantum dalam kitab itu ilmu gitu.
Misalnya saya menulis tentang ilmu nahwu, ilmu mantik, kemudian di tengah-tengah itu saya memberikan contoh ilmu nahwu, memberikan contoh yang keliru gitu. Misalnya karena Muhammadun laisa nabiyan misalnya kayak gitu kan. Apakah kalimat itu yang tercantum dalam contoh ilmu nahwu itu masuk dalam ilmu nahwu misalnya, atau contoh yang benar walaupun secara nahwu benar? Enggak, karena itu enggak benar gitu. Kalaupun itu dihapus tidak mengurangi esensi ilmu nahwu gitu loh. Jadi kalimat yang saya sisipkan itu bukanlah ilmu gitu. Tapi kalimat-kalimat lain yang benar yang sesuai standar itu disebut sebagai ilmu gitu. Karena itu medsos, kalimat-kalimat di medsos itu tidak semuanya ilmu. Dia itu hanya dapat maklumat atau informasi-informasi aja, atau dapat tasawurat, bukan dapat tasawur saja. Dapat surah al-hasilah indal akli, surah hasilah. Surah al-hasilah itu kan umum. Jadi mungkin dia itu disebut sebagai ilmu dalam pengertian al-ilmu bil makna al-masdari, tahu, tapi ilmu bil makna al-mudawan tidak masuk. Tapi ilmu bermakna mengetahui, sekedar mengetahui, apakah pengetahuan itu ilusi atau pengetahuan itu sofis atau pengetahuan itu akal-akalan, itu masuk. Jadi bisa disebut sebagai semua hal yang sofis atau tidak itu bisa disebut sebagai ilmu, tapi dalam pengertian asyur al-hasilah, indal akli. Gitu loh. Tapi tidak bisa disebut sebagai ilmu yang terkodifikasi secara benar gitu loh. Yang punya sistematika ini, punya malaka, punya tasdikot, itu tidak bisa masuk untuk hal-hal selain doriyah sama doniyah. Kayak gitu. Jadi saya kira itu syarat yang sangat rasional ya. Beneran. Bahkan menurutku ini bukan hanya syarat yang berkembang dalam dunia Islam, enggak. Ketika orang belajar fisika dengan tekun, kan ada standar ilmunya yang disebut sebagai ilmu fisika itu begini. Yang disebut geografi itu begini, masailnya begini, buktinya ini, eksperimentasinya begini, kedokteran juga begitu, teknologi dan sebagainya. Kan semuanya ada susunannya, ada. Nggak semua kalimat-kalimat itu bisa masuk, tapi yang sesuai standar itulah disebut sebagai ilmu gitu. Makanya standar ilmu dan tidak itu bukan kitab ya. Makanya para ulama itu menyebutkan ilmu itu bukan kitabul ilmi. Ilmu adalah makna yang sistematis, yang terkodifikasi, al-masail maksusoh dan lain sebagainya. Bukan kalimat-kalimat kata-kata itu. Kata-kata itu suatu kata-kata yang aneh, yang ilusi, yang terdapat misalnya dalam ilmu kalam misalnya, atau dalam ilmu fisika misalnya, ada sisipan-sisipan yang tidak sesuai standar, maka itu bukanlah ilmu kalimat itu. Tapi kalimat-kalimat yang lain yang memiliki argumentasi yang barunya atau doniyah disebut sebagai ilmu gitu loh. Jadi standar ilmu itu bukan terdapat dalam kitab ilmu, tapi standar ilmu adalah al-masail maksusoh atau at-tasdikot atau al-malaka al-hasilah kita karotil tasdikot au mafhumul kulli likulli wahid min tilkal arba'ah gitu. Gitu loh. Bukan tulisannya, bukan kitabnya, bukan kodif, tapi makna yang sesuai standar rasional gitu loh. Kayak gitu. Baik, Gitu ya. Mas Nova. Ini sudah mau maghrib ya? Ya. Apakah mau diakhiri saja atau satu pertanyaan lagi? Ya, kurang berapa menit ini? Ini sudah pukul 5.38. Oh, berarti bentar lagi ya. Iya. Ya udah. Satu pertanyaan yang singkat sebelum saya akhiri. Monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan ya bisa kita akhiri. Baik, ini ada Mas Ahmad katanya mau bertanya, silahkan Mas. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwasanya syarat untuk mulai mencari ilmu itu adalah at-tasawwur bi ta'rifin ma, dengan tasawwurun ma. Ya. Mentasawurkan dengan definisi apapun itu, atau at-tasdik bi faidatin ma. Nah, kalau itu kan mutlak, kita mentasawurkan apapun ataupun mentasdik faidah apapun. Nah, bisa jadi kalau misalkan mutlak, bisa jadi kan kita mentasawurkan sesuatu tapi itu melenceng dari definisi mantik yang sebenarnya gitu. Yang akhirnya nanti berimbas dia akan mengira ilmu ini sebenarnya bukan ilmu mantik tapi dia kira ilmu mantik gitu.
Itu kan bukankah kalau dimutlakan itu akan seperti itu? Akan menjadi kacau ke depannya. Oh iya, ya, ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus ya. Jadi, bentar. Tadi kan saya menyebutkan bahwa ini adalah syarat-syarat ilmu secara umum, maka saya mutlakkan. Tapi ketika saya menyebutkan syarat, hal-hal yang perlu dipahami, hal-hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke ilmu mantik, maka tasawur, misalnya kalau tasawur bi ilmil mantik birosmihi gitu loh. Tasawur ilmu mantik birosmihi. Ketika masuk ilmu fikih berarti tasawur ilmil fikih birosmihi gitu. Atau tasawur bi faidati ilmil fikih bi bisain gitu loh. Ya gampang saja. Tapi syarat-syarat itu berlaku umum. Apapun semua orang itu ketika ingin mempelajari ilmu itu harus tasawur birosmihi. Mempelajari ilmu apapun itu tasawur birosmihi atau tasawur bifaidati ma yang berkaitan dengan ilmu itu. Jadi kalau misalnya ilmu mantik ya tasawur bifaidati ilmu mantik faidatam ma gitu loh. Tasawur birosmi ilmu mantik rosmi ma gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada takkidnya sesuai dengan konteks gitu loh. Kalau nggak ada takkidnya maka nggak bisa masuk ke dalam ilmu gitu loh. Apa ya syarat yang dibutuhkan untuk mempelajari ilmu tertentu, maka dia harus mengetahui rosem dari ilmu tertentu itu, faedah dari ilmu tertentu itu. Kayak gitu. Soalnya nggak masuk akal kalau orang nggak tahu apa-apa, al-majhul mutlak, dia itu nggak memiliki pengetahuan apapun, kemudian dia mencari ilmu itu nggak masuk akal. Orang nggak tahu apapun kayak orang baru lahir gitu loh, baru lahir nggak tahu apapun, kemudian kok bisa dia mempelajari ilmu itu nggak mungkin. Loh kalau tiba-tiba ada anak kecil yang belum dipelajari kok tiba-tiba dia tertarik terhadap gambar-gambar fisika, gambar-gambar gunung, gambar-gambar kimia, tabel-tabel. Itu hakikatnya dia itu mengetahui sesuatu yang menarik bagi dia gitu loh. Apa ya itu gambar-gambar yang menarik bagi dia, dan itu adalah apa ya? Itu adalah kalau lebih teliti lagi itu adalah suatu insting yang diciptakan oleh Allah untuk bayi-bayi yang belum punya ilmu apapun. Ya, insting apa? Insting untuk penasaran gitu. Jadi mungkin dia belum pelajari ilmu, tapi dia punya penasaran. Penasarannya didorong oleh gambar-gambar, didorong oleh warna-warna, didorong oleh bau-bau, didorong oleh sentuhan-sentuhan gitu. Seandainya ya manusia lahir tidak memiliki 5 indera, tidak, dia itu buta, dia itu tuli, dia itu bisu, dia itu nggak bisa meraba, dia nggak bisa mengecap, maka dia pasti tidak memiliki ilmu apapun. Karena nggak ada jalur yang membuat dia terdorong untuk penasaran, terdorong untuk mengejar, gitu, terdorong untuk mencari. Karena dia nggak terdorong oleh warna-warna, tidak terdorong oleh bau-bau, tidak mendengar bunyi-bunyian. Maka para ulama menyebutkan, para hukam menyebutkan orang yang kehilangan satu indera maka dia kehilangan ilmu tertentu. Kehilangan satu indera maka dia kehilangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu. Kalau seandainya seseorang terlahir tidak memiliki 5 indera ini, maka sudah otomatis dia tidak memiliki ilmu apapun. Nah, saya kira itu aja. Udah maghrib ya di sini. Mohon maaf kalau ada kelirunya. Mungkin begitu ya. Baik, Mungkin Mas. uraian lebih jelasnya akan kita sambung Sabtu depan. Problem-problem yang berkaitan dengan misalnya yang saya tuliskan dalam Facebook, misalnya ilmu tidak netral, sebagian yang tadi sudah saya jawab. Terus sebagian yang lain mungkin belum terjawab. Mungkin bisa disambung pada kesempatan berikutnya gitu. Karena pembahasan soal ilmu ini panjang sekali. Jadi ada 5 atau 9 hal-hal yang perlu dipelajari sebelum masuk ke dalam ilmu mantik. Kita baru mendapatkan tasawur birosmi ilmu mantik, atas faidati ilmu mantik. Baru 2 ya. Baru 2. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kelirunya dan mohon maaf kalau goyang-goyang karena kesalahan teknis gitu loh. Ya.
Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kelirunya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nova yang sudah membahas perihal kajian ilmu mantik matan isagoji. Insya Allah bagi teman-teman yang mau bertanya nanti bisa dilanjut di minggu depan di hari Selasa karena ini rutin ya Mas ya, akan Oke, boleh. dilaksanakan Ya, rutin setiap Selasa sore ya. ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Karena waktu sudah maghrib, mari kita akhiri diskusi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Tia Pramesti sebagai moderator undur diri. Mungkin untuk Mas Nova sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruang. Ya, terima ruang kasih. diskusi Terima ya. kasih. Terima kasih Mas Nova. Oke, sama-sama. Terima kasih Iya. juga. Iya. Oke, Mas Nova. Syukran jazilan. Ya, untuk teman-teman juga sudah bisa lab ya. Terima Mas Nova. kasih. Terima kasih. Iya, ini. Insya Allah ini akan di-share ya nanti di YouTube.